Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita utarakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam. Membaca hadis ke-14 ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Lalu aku dan ada seorang anak muda nahwi yang sebaya atau seusia denganku. Jadi Anas bin Malik bersama seorang pemuda yang seusia dengan beliau membawa idawatan min ma'in, yang mana mereka berdua membawa idawah, yaitu kantung yang terbuat dari kulit. Ya, kantong yang terbuat dari kulit, min ma', yang kantong tersebut berisi air, wa anazatan, dan keduanya juga membawa anazah, yaitu tombak yang pendek yang memiliki dua mata panah. Jadi Anas bin Malik dan ada seorang pemuda yang seusia dengan beliau membawa kantong dari kulit yang berisi air. Kantong tersebut berserta membawa tombak yang pendek yang memiliki dua mata panah. Jadi tatkala Rasul masuk ke kamar mandi, mereka berdua membawa hal itu. Fayastanji bil ma', dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air yang ada di dalam kantong kulit tersebut. Dikatakan al-anazah, ya di sini anazah dalam matan hadis tersebut adalah al-harbatu as-saghiratu, yaitu tombak yang kecil. Maka demikianlah makna hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini muallif menjelaskan beberapa lafaz kata yang ada di dalam matan hadis yang barusan kita dengar. Di antaranya ghulamun nahwi. Ya, jadi ghulam itu artinya anak muda. Nahwi adalah huwa muqaribun li fi sinni. Huwa muqaribun li fi sinni, itu muqarib yang berdekatan dengan kufisin dalam segi usia, ya, maksudnya yang sebaya. Ya, ghulam artinya al-mumayyazu hatta yablugha, seseorang yang sudah mumayyaz, tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat,
mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat, hatta yablugh, sampai dia di usia yang baligh. Nah, ini seorang pemuda. Dan di sana juga ada kata idawah. Kata muallif bi kasril hamzah, ya, huruf hamzahnya dikasrohkan, idawatan. Artinya adalah al-ina as-saghir, yaitu bejana atau kantong yang kecil ukurannya, minal jildi, ya, kantong ini biasanya dibawa untuk safar, ya, perjalanan yang ukurannya kecil untuk minum dan seterusnya, yang itu terbuat dari jilid, kulit, ya, untuk bisa menjaga suhu air tersebut. Ya ja'al lil ma', ya, yang mana itu kantong itu dijadikan untuk menyimpan air. Dan juga ada kalimat anazah, ya, anazah adalah asan aksar minar ramhi. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada ar-ramah, ramah itu tombak juga, tapi tombak yang panjang yang ya, biasanya untuk berburu, ya. Dan di sana ada kalimat anazah, ya, anazah itu tombak, tapi beda dalam maknanya. Ya, ramah itu lebih panjang, sedangkan anazah lebih pendek dan dia memiliki dua mata panah, ya, dua mata panah di atas tombak tersebut. Nah, makanya adalah kata-kata yang harus kita pahami dalam memahami makna hadis ini. Ya, jadi hadis ini, ya, jamaah sekalian, menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW beristinja, ya. Yang mana Nabi SAW beserta Anas bin Malik dan salah seorang pemuda, yang mana Anas bin Malik, ya, seorang khadim, seorang pelayan Nabi SAW, yang mana bahwasanya Nabi SAW hina mayadkhul maudhi'a qada'il hajah, tatkala Nabi masuk ke tempat buang hajat, ini bukan kamar mandi yang sudah ada ruang tempatnya, khala itu tempat yang sepi, yang di sana buang hajat, ya. Kana yaji'u huwa wa ghulamun ma'ahu bi tahurihi. Tatkala Nabi SAW hendak ke khala, ya, itu tanah lapang yang jauh dari manusia, yang sepi, yang di sana bila ingin buang hajat, kedua orang ini, kedua pemuda ini membawa, ya, tahuri, yaitu alat untuk bersuci Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi yaqta' bihi al-adza, yang mana alat bersuci ini adalah untuk menghilangkan kotoran. Apa alat tersebut? Wa huwa ma'un fi jildin saghirin. Yang dimaksud dengan alat yang pada hadis itu adalah berkaitan tentang idawah, yaitu kantong yang terbuat dari kulit yang berisi air. Wa kadzalika ya'tiyani bima yastatiru bihi an-nadharin nas. Dan mereka juga di antara alat bersuci adalah membawa anazah tadi, membawa tombak tadi. Fungsinya apa? Yastatir bihi an-nadharin nas, yaitu untuk menjadikan tombak itu sebagai alat untuk membuat tabir, membuat penghalang dari pandangan manusia. Ini adalah adat. Mungkin kita beberapa orang di kampung atau di jalan kita lihat buang air kecil, ya, terlihat sembarang, dia ke di padang rumput atau ke tempat yang sepi tapi tidak ditutupi, tidak ada tabirnya, kelihatan dia sedang kencing di jalan. Nah, maka ini adalah adat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Mungkin ada tetangga kita yang supir truk atau yang lain-lainnya, atau bukan mereka yang berprofesi demikian, tapi dengan keterbatasan ilmu mereka, ya, mereka tidak paham, ya, karena mereka melihat orang di sekitar mereka melakukan demikian, ya, sampai saat ini pun, ya, masih ada yang melakukan hal tersebut, ya, buang hajat karena sudah kebelet ke padang rumput, dan di sana banyak orang yang lalu lalang, ya. Maka hendaklah untuk yastatir, dan ini adalah alat bersuci yang Nabi SAW melakukan.
Maka hendaklah kita menjaga adab ini dan kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk melakukan adab ini, yaitu dia yastatir, yang mencari tabir, dan Nabi SAW menggunakan tombak. Yang ini yang membawa pelayanan Nabi, yaitu Anas bin Malik dan salah seorang pemuda, yang tujuannya dijadikan tabir dengan kain tentunya, bukan tombak tersebut. Tombak tersebut adalah sebagai penahan dari kain untuk disangkutkan di atas dua mata panahnya dan dipegang oleh di antara kedua pemuda itu untuk sisi yang satunya. Yang ini fungsinya adalah untuk menghalangi pandangan manusia tatkala Nabi SAW membuang hajatnya. Dan diceritakan pula anazah tersebut, kata muallif, asan qasirah fi tarfiha hadidah. Ya, anazah ya tongkat yang kecil yang di ujungnya ada besi. Yaghruzuha fil ard. Ya, besi itu gunanya adalah untuk ditanam, ditancapkan dengan besi dua mata pisau tadi, ditancapkan ke tanah. Wa yaj'al 'alaiha syai', dan di atas tongkat tersebut, berarti yang bawah bagian tajamnya, yang atas adalah bagian tumpulnya, itu untuk dikaitkan kain. Yakihi amin nadharil marin, fungsinya untuk menutup pandangan orang-orang yang lalu lalang. Nah, ini adalah di antara adab yang diajarkan Nabi SAW. Pertama, beristinja dengan air. Kedua, yaitu menutup pandangan manusia dari lalu lalang apabila kita membuang air kecil, buang air besar di tempat yang memang di sana banyak lalu lalang, terutama tatkala di posisi safar, posisi yang mana mungkin perjalanan pulang pergi yang memang kebelet dan tidak menemukan kamar mandi, sehingga ya harus untuk melakukan hal itu maka hendaklah menutupi dari pandangan manusia. Ya, maka diusahakan mencari hal yang bisa menutupi dari pandangan manusia. Maka terakhir dari hadis ini, ya hadis ini ringkas, muallif ingin memberikan beberapa faidah. Yang pertama yang harus kita ambil faidah dari hadis ini adalah jawazul iktisar alal ma'i fil istinja. Boleh untuk menyedikitkan air ketika beristinja. Wa huwa afdal minal iktisar alal hijarah. Dan menyedikitkan air, ya, menyedikitkan maksudnya tidak banyak, tidak harus satu gayung atau dua gayung dan seterusnya. Ya, karena satu bejana kecil itu mungkin satu gayung saja. Kadang kita beristinja lebih dari itu. Ya, tapi ini menunjukkan boleh selama itu bersih. Ya, selama itu bersih. Wa huwa afdal minal iktisar alal hijarah. Ya, dan dengan air itu lebih afdal. Ya, jadi kita membatasi dengan air, maksudnya kita memilih beristinja dengan air itu lebih utama dibandingkan kita memilih beristinja dengan batu. Li'annal ma'anqa, ya, karena air itu lebih membersihkan, mensucikan. Ya. Jadi kita boleh membatasi air selama itu bersih, dan kemudian lebih utama air daripada menggunakan batu. Wal afdal al jama' bainal hijara wal ma', dan ada yang lebih utama lagi, yaitu memadukan di antara keduanya. Jadi 3 batu dan air. Ya. Kalau bisa dipadukan maka itu lebih baik. Tata caranya adalah fayuqaddim al-hijarah. Ya, dia bersihkan dengan batu dulu. Ya, dibersihkan dengan batu. Setelah sudah ya hilang bekas-bekas kotorannya, summa yatba'uhal ma. Ma itu fungsinya untuk membersihkan bagian-bagian yang tinggal sedikit, ya. Yang tujuannya adalah liyahsula al-inqa al-kamil. Tujuannya kenapa air yang di urutan terakhir, ya karena agar tercapai kesucian yang sempurna tatkala beristinja.
Dan kata muallif rahimahullah, falladhi alaihi jama'atus salaf wal khalaf, dan inilah yang disepakati oleh para ulama terdahulu dan sekarang. Dari segi keutamaan, mana yang lebih utama antara air dan batu, maka air yang paling utama. Dan yang paling utama lagi adalah menggabungkan keduanya. Wa ajma'a alai ahlul fatwa min a'immatil amsar annal afdal an yajma' bainal ma'i wal hijarah. Di sana ada pendapat yang mengatakan dari kalangan para mufti dan ulama-ulama di berbagai wilayah mengatakan yang paling utama di atas air adalah menggabungkan keduanya. Ini pembicaraan tentang afdoliyah yang paling utama. Berarti dalam bersuci dari buang air kecil dan buang air besar adalah paling utama adalah menggabungkan antara air dan hijarah, yaitu batu, yang mana batu dahulu digunakan, kemudian baru air, kemudian baru yang paling terakhir adalah al-hijarah, itu batu. Dan kata muallif, fa in arada al-iktisar ala ahadihima, kalau misalkan seseorang ingin mencukupkan salah satunya, dia jazal iktisar ala ayyihima sya'a, dia mau mencukupkan, saya beristinja dengan air saja, maka boleh, kata muallif dan para jumhur ulama pun demikian. Sawa'un wajadal akhar aw lam yajidhu, meskipun kondisinya dia bisa menemukan batu, bisa menemukan air, atau dia tidak menemukan salah satunya sehingga dia mencukupkan batu karena tidak menemukan air, atau dia tidak menemukan batu tapi dia menemukan air, ya, atau dia menemukan keduanya dan dia memilih air, maka itu adalah kembali kepada kepribadi masing-masing, mana menurut dia lebih bersih dan seterusnya. Fa in iktasara ala ahadihima falma afdal minal hajar. Ya, kalau dia memilih di antara keduanya, maka para ulama tetap sepakat, ya, air itulah lebih utama untuk beristinja dan lebih bersih dalam beristinja. Ya, tapi tatkala dia memilih batu, ya silakan, karena itu ada tuntunannya, dan dari segi afdoliyah ditinjau dari afdoliyah, maka yang paling afdal adalah al-ma. Maka di poin pertama adalah mu'alif ingin menyampaikan kepada kita tentang masalah afdoliyah, yaitu mana yang paling utama dalam beristinja. Maka jawabannya adalah yang paling utama adalah menggabungkan di antara keduanya, yaitu antara batu dan air. Tata caranya adalah batu dahulu, kemudian baru air. Batu jumlahnya tiga batu, dan kemudian baru dia menggunakan air yang paling afdol di urutan kedua, dan terakhir adalah dengan batu. Maka ini adalah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, istidadul muslim bi tahurihi inda qada'il hajah. Hendaklah seorang muslim harus mempersiapkan dirinya dengan alat-alat bersuci dimanapun dia berada. Tatkala dia safar, maka yang paling dia perhatikan adalah alat-alat bersuci. Tatkala berwudu, tatkala buang air kecil, buang air besar, dia yang paling harus dia perhatikan adalah alat-alat tersebut. Tatkala melakukan perjalanan dan lain-lainnya di rumah dan seterusnya, alat bersuci harus dia siapkan. Li'alla yuhwijahu, tujuannya apa? Kalau tidak disiapkan, khawatir tatkala dia qadha al-hajah, dia buang hajat, yuhwijahu ilal qiyam, dia memerlukan untuk berdiri mencari sesuatu karena dia tidak siapkan di awalnya tadi, atau ketinggalan sesuatu sehingga dia butuh dengan berdiri dan pergi ke tempat yang mana dia harus mengambil. Maka ini dikhawatirkan fayatalawwas, khawatir dia terkena kotoran najis tersebut, sehingga maka banyak tempat-tempat dari anggota badannya bisa terkena najis yang itu membuat
dirinya terkena waswas syaitan. Apakah saya sudah suci atau belum, sehingga waswas terus. Karena dia tidak mempersiapkan alat-alat dia bersuci, ya, sehingga dia tertimpa keadaan yang demikian dan akhirnya dia terkena waswas syaitan yang akhirnya dia sah atau tidak dan seterusnya. Ya, maka ada seseorang akhirnya dia mengulang kembali, mengganti pakaiannya, bersuci kembali, sehingga dia merasa dirinya saya sudah dalam keadaan bersuci. Maka sebelum kita terkena keadaan demikian, maka hendaklah kita menyiapkan dengan persiapan yang benar-benar. Yang paling utama adalah alat-alat bersuci, dan terlebih lagi tatkala melakukan perjalanan. Dan yang ketiga, tahaffazuhu an yanzura ilaihi ahad. Hendak pula untuk menjaga diri dari pandangan manusia. Li'anna an-nazara ila al-aurati muharramun. Karena melihat aurat seseorang yang memang hukumnya haram. Dan ini disepakati para ulama. Auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut, dan perempuan semuanya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya, ya. Maka hendaklah hal ini kita jaga. Maka bentuk penjagaan Nabi terhadap dia, ini Nabi kita SAW menjaga dari pandangan manusia melihat aurat beliau. Fakana yurakiz al-anazah. Beliau menyiapkan semua tadi, yaitu satu kantong yang berisi air dan tombak kecil. Tujuannya adalah untuk bersucinya Nabi SAW, sehingga sahabat Anas bin Malik beserta satu orang pemuda yang mulia ini menancapkan anazah tadi ke tanah, wa yansibu 'alaiha thawbas satir, yang beliau kaitkan di atas tombak tersebut kain untuk penutup Nabi SAW buang hajat. Maka hal ini harus kita perhatikan. Hal pertama adalah kita mempersiapkan alat-alat bersuci kita. Kemudian kedua, benar-benar kita menjaga pandangan orang untuk melihat aurat kita tatkala kita buang hajat. Dan terakhir, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah jawazu istikhdamis sighar wa in kanu ahraran. Boleh kita meminta bantuan anak-anak dalam masalah apapun, ya, selama tidak berkaitan dengan sesuatu yang keburukan. Wa in kanu ahraran, meskipun mereka orang merdeka. Jadi Nabi SAW di sini, yaitu kedua sahabat yang mulia adalah orang yang merdeka, yang mana Nabi SAW meminta bantuan keduanya untuk bersuci, ya, di padang yang sepi, yang tentu tidak ada bangunan yang menutupi aurat beliau. Beliau meminta keduanya untuk membawakan alat bersuci beliau dari al-idawah, kantong untuk beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja, dan juga dari al-anazah, yaitu dari tombak yang fungsinya untuk membuat tabir dari pandangan manusia. Maka ini yang dapat disampaikan dari hadis ke-13. Hadis ini menunjukkan bahwasannya adab kita dalam buang air besar maupun buang air kecil, yaitu hendaklah kita mempersiapkan alat-alat bersuci, dan kemudian hendaklah kita menjaga pandangan manusia dari aurat kita agar tidak terlihat oleh orang-orang. Dan hadis berikutnya, hadis ke-15. Hadis ini datangnya dari sahabat yang mulia, dari Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rabi'i Al-Ansari. Ya, hadis ini masih menceritakan tentang adab buang air besar, buang air kecil. Yang mana sahabat ini mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali
di antara kalian memegang zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, yaitu tatkala dia buang air kecil, wala yatamassah, dan tidak pula dia cebok, minal khalat, sehabis dari buang air besar, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yatanaffas fil ina, dan tidak pula dia bernafas di dalam bejana tatkala dia minum. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kata muallif, hadis yang sangat mulia. Hadis yang terdiri dari 3 nasihat. Nasihat pertama adalah nasihat jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala buang air kecil. Dan nasihat kedua yang disampaikan Nabi SAW, tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Dan yang ketiga adalah tidak boleh bernafas. Tatkala minum itu tidak boleh bernafas. Makanya jangan minum dalam satu kali tegukan, karena akan dia bernafas. Maka sedikit-sedikit. Maka seperti itulah adab yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala minum. Maka hendaklah seseorang, terutama seorang muslim, untuk tidak memegang kemaluannya tatkala dia buang air kecil, dan tidak pula dia menghilangkan najis, mau itu dari kubul bagian depan, awid dubur, ataupun najis yang datangnya dari bagian belakang, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Li'annal yad al-yumna uiddat lil asya' thayyibah, karena tangan kanan ini disiapkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk hal-hal yang baik. Wa mubasyaratul asya' al-marghub fiha, dan bersentuhan langsung tangan kanan ini dengan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat dan hal-hal yang mubah, selama memang itu ditinjau hal itu adalah hal yang baik dan disukai. Dan di antara hal-hal yang menjadi kebiasaan kita adalah tatkala makan dan minum. Fa idza basyaratin najasat, maka hadis ini hadis yang sangat mengajarkan kita kepada kebersihan. Tatkala tangan kita itu langsung kita gunakan untuk hal-hal yang najis, kata para ulama, wa talawwathat, tentunya nanti akan kotor tangan tersebut meskipun dicuci, tapi ada hal-hal yang kotor. Summa basyarat ta'am wasyarab, kemudian dia makan ataupun minum dengan tangan kanan pula. Wal musafahah, dan tentu nanti adanya berjabat tangan, bersalam-salam. Karihatu, tentu ini membuat pelakunya akan jijik tatkala dia melakukan hal seperti itu. Warubbama, dan mungkin saja mendatangkan sesuatu penyakit yang al-khafiyah, penyakit yang tidak tampak. Karena memang tidaklah Allah memerintahkan di dalam syariat ini kecuali di dalamnya adalah kebaikan dan kemaslahatan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam syariat ini, merupakan di dalam larangan tersebut ada bahaya dan kerusakan. Maka tatkala Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita adab-adab ini, maka adalah kita lakukan. Begitu pula berkaitan dengan hadis sebelumnya, berkaitan membuat tabir, membuat sesuatu yang menghalangi pandangan manusia tatkala kita buang hajat, kita harus lakukan. Karena di sana ada kemaslahatan dan kebaikan yang mungkin kita tidak ketahui, atau kita tahu apa kemaslahatannya, kebaikannya. Intinya apa yang menjadi adab, ajaran, anjuran, kewajiban, maka itu adalah kebaikan dan kemaslahatan. Dan apa yang menjadi larangan, yang mana berarti kita tidak boleh buang hajat, tidak membuat tabir, pasti di sana ada
bahaya, ada kerusakan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi larangan Allah melalui lisan Rasulnya pun demikian. Di sana pasti ada kerusakan, mau atau tidak tahu kita apa itu kebaikan atau apa itu kerusakan yang ada pada hal tersebut, maka harus kita taati yang menjadi perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Dan kata muallif berkaitan dengan nasihat yang ketiga, yaitu wala yatanafas fil ina. Jangan sekali-kali kita bernafas tatkala kita minum. Lima fi dzalika minal adrari katsirah. Alasannya kata muallif, dan ini sudah ditinjau oleh orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan, bahwasanya liman fi dzalika minal adrar al-katsira, karena di dalamnya terdapat bahaya-bahaya yang begitu banyak. Dan muallif menyampaikan apa bahaya-bahaya yang terdapat tatkala kita melakukan itu bernafas tatkala minum. Kata muallif, minha takrihuhu lisyarib ba'dah. Bahaya yang pertama itu takrih, membuat orang yang asyarib, orang yang meminum ba'dah setelah dirinya. Ya, ini mungkin terjadi, kita minum satu gelas, kadang gelasnya bergantian, ya. Ini takrih, membuat tidak berselera, ya. Kata mu'alif, tatkala dia melihat atau mungkin dia bernafas, itu kadang air yang diminum itu kadang tidak membuat berselera untuk meminumnya. Dan juga kata mu'alif, annahu qad yakhruj. Kenapa tidak berselera? Kadang yakhruj ya min anfihi ba'dul amrad. Ya tadi terkadang keluar dari nafasnya sesuatu sebagian penyakit. Allati talawwatha al-ma, yang membuat air itu kotor. Nah, ini adalah sebab kenapa dilarang. Ya, dikarenakan khawatir ada penyakit. Ya, tatkala dia bernafas, ya, menghirup dan menghembuskan nafas di dalam air tersebut, ya keluarlah sesuatu kotoran. Fatang takil ma'ahu al-adwa, yang kotoran itu berpindah ke air tersebut menjadi penyakit. Idza kana asy-syarib al-mutanafis maridun, apabila memang si pelaku yang bernafas tatkala minum air ini dia memiliki penyakit. Ya, tapi kita tidak tahu, yang namanya penyakit, ada penyakit yang tidak terlihat sakitnya, ya. Ada yang juga memang terlihat sakitnya, ya, maka kita berhati-hati dalam hal ini. Ini adalah Islam mengajarkan umat muslim untuk menjaga kebersihan, tidak dengan keadaan-keadaan yang semerawut dari cara-cara kehidupannya. Maka diperhatikan kebersihannya, diperhatikan penampilannya dengan cara yang bersih, bukan dengan cara yang mahal. Dan juga dikatakan waqad yahsul minat tanaffus hal syurbi dararun ala syarib. Dan tentunya dengan apa yang dia bernafas di dalam bejana tatkala minum ini bisa menghasilkan doror, dampak bahaya ala syarib, kepada si peminum itu sendiri, bukan orang lain yang meminum setelahnya, tapi bahkan si peminum itu sendiri pun terdapat doror yang dia dampak, yaitu bahaya yang dia dampak. Meskipun dia minum sendiri satu gelas, tapi dia tidak melakukan adab Nabi SAW, yaitu jangan bernafas tatkala minum, kemudian dia bernafas, maka itu juga ada dampak bagi si syarib itu sendiri, yaitu yang meminum itu sendiri. Hina ma yadkhul an-nafas al-ma wa yakhruj minhu. Bahayanya kapan adanya? Itu tatkala dia menghirup kemudian membuang, ya,
nafas, maka disitulah proses terjadinya dampak bahaya yang terdampak pada dirinya. Dan mu'allif tidak menyebutkan apa dampaknya, intinya adalah ada sebuah dampak yang akan berbahaya pada dirinya, yang itu kembali kepada kaidah umum, yaitu asy-syari' la ya'mur illa bima fihi al-khair was-salah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu perintah melainkan perintah itu terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Wala yanha illa amma fihi ad-darar wal fasad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sesuatu kecuali larangan itu terdapat kemudaratan dan kerusakan. Maka inilah adab yang harus kita pahami, 3 adab, 3 nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi' Al-Ansari. Nah, jadi adab-adab ini harus kita perhatikan, ya. Dan di sini mu'allif ingin memberikan maklumah, sebuah pengetahuan berkaitan dengan pemahaman larangan. Jadi dalam hadis ini konteksnya janganlah kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan, janganlah kalian bercebok dengan tangan kanan, janganlah kalian bernafas tatkala minum. Larangan ini apakah larangan yang mengandung hukum haram atau larangan yang mengandung hukum karohah? Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, mazhab pertama adalah mazhab Az-Zahiriyah, Imam Az-Zahiri, yang melihat tentu sesuai dengan namanya Zahiriyah, yaitu sesuatu yang nampak. Karena memang landasan mazhab ini adalah akhdhan bi zahiril hadis, yaitu mereka menyimpulkan hukum dari apa yang nampak dari lafadz hadis. Maka mereka berpendapat larangan ini adalah larangan hukum haram. Ya, maka haram yang dikandung dari larangan, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, tidak boleh bercebok dengan tangan kanan, tidak boleh bernafas tatkala minum, maka hukumnya haram. Kalau haram sesuai dengan hukum taklifiyah, ahkam taklifiyah, yaitu lakunya berdosa, ya. Dan tatkala dia melakukan maka hendaklah dia bertaubat, taubatan nasuha. Ini adalah konsekuensi tatkala dia berpegang teguh terhadap apa yang dikandung dari hukum larangan di hadis ini, ya. Maka Imam Az-Zahiri bila mengatakan hukum dalam hadis ini larangannya adalah haram. Dan perkataan yang kedua adalah zahabat jumhur ulama. Ini mayoritas para ulama itu membawa hukum larangan ini kepada al-karahah, makruh, ya. Maka kalau dikerjakan tidak mengapa, tidak berdosa, ya. Ala annaha nawahu ta'dibiyah, tapi mayoritas para ulama jumhur itu tidak serta-merta karohah saja, tapi beliau memberikan pengait, ya, agar tidak tasahul, tidak bergampang-gampangkan dalam melakukan 3 hal ini, yaitu apa? Nawahu ta'dibiyah. Dia yakini itu makruh, tapi harus dia niatkan di dalam hatinya ta'dibiyah, ya, untuk menjadi kedisiplinan hidupnya. Ya, dia yakin itu makruh, tapi dia disiplin untuk tidak melakukan hal yang makruh tersebut, untuk mendisiplinkan dirinya dalam hal yang bersih, dalam hal yang sehat. Maka inilah 2 pendapat ulama dalam permasalahan larangan di dalam hadis ini. Jadi harus kita paham larangan ini ada 2 pendapat, dan tentu kita merojihkan itu. Anak pribadi merojihkan adalah pendapat yang jumhur ulama, itu al-karahah, ya, makruh, ya, hal tersebut tapi diniatkan untuk benar-benar menjauhi, tujuannya adalah untuk menjadi kedisiplinan terhadap diri kita. Dan sebagai penutup di hadis ini, ya, kita akan memberikan dan disajikan oleh muallif tentang 7 faidah, ya, 7 poin penting yang menjadi kesimpulan hadis ini. Kata muallif rahimahullah, poin pertama dari hadis ini yang harus menjadi
oleh kita adalah an-nahyu an massiz zakar bil yumna halal baul. Hukumnya larangan. Larangan kembali kepada konteks dua pendapat para ulama. Kita rojikan adalah berarti larangan tersebut makruh. Ya, hukumnya berarti makruh. Ya, kalau yang berpendapat haram silahkan, ya haram atau makruh. Tidak boleh keluar dari dua hal ini. Ya. Maka hukumnya adalah dilarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Berarti kalau memegang dengan tangan kiri boleh, ya karena tidak dilarang. Ya. Tatkala dia buang air kecil. Dan kedua, an-nahyu anil istinja bil yamin. Larangan, hukumnya larangan lagi. Ya, tapi larangannya kembali kepada dua pendapat para ulama. Anil istinja bil yamin itu cebok dengan tangan kanan, berarti ceboknya dengan tangan kiri, ini yang diperintahkan. Dan ketiga, an-nahyu anit tanaffus fil ina. Larangan pula kembali kedua mazhab tadi. At-tanaffus fil ina, bernafas tatkala minum, ya. Jadi nafas tatkala minum tidak boleh. Bagaimana caranya? Berarti minum, kemudian kalau ingin bernafas, ya kasih jedah dulu, ya. Jangan minum, ya. Nafas, ya, sudah enak baru minum lagi, ya. Maka demikianlah, ya. Ya, agar tidak terlihat orang rakus, tamak. Ya, ini adalah adab yang harus kita jaga, dan hukumnya adalah kembali kepada dua pendapat ulama. Keempat, ijtinabul asya al-qadirah. Ya. Oleh keempat kita adalah ijtinab, yaitu menjauhi hal-hal yang kotor. Fa idza tarra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Segala hal kotor kalau mengharuskan untuk dipegang, untuk disentuh, maka hendaklah dipegang dengan tangan kiri. Hal-hal yang kotor dipegang dengan tangan kiri, ya. Maka tatkala buang bangkai atau buang hal-hal yang lain pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Tapi larangannya kembali kepada dua pendapat mayoritas ulama tadi, imma al-karaha wa imma at-tahrim. Dan kelima, bayanus syarafil yamin. Ya, oleh kelima adalah tangan kanan ini adalah di hadis ini adalah sebuah penjelasan kemuliaan tangan kanan. Wa fadluha 'alal yasar, dan utama, ya, keutamaan tangan kanan daripada tangan kiri. Ya, keutamanya apa? Keutamaannya tangan kanan adalah untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang thayyib. Adapun tangan kiri adalah untuk hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Maka ini harus kita tanamkan, ya, terutama kepada anak-anak didik kita. Dan yang keenam, al-i'tina'u bin nadhafatil 'ammah. Hadis ini walaupun tiga nasihat tentang kebersihan, tapi mu'allim memberikan sebuah faidah kepada kita untuk perhatian terhadap kebersihan secara umum. Ya, mau itu menurut adat istiadat itu bersih, maka kita lakukan. Ya, jangan sampai kita tidak bersih. Ya, karena ini adalah ciri khas seorang muslim. Ya, walaupun anak banyak, ya tetap menjaga kebersihan, ya, karena ini adalah adab seorang muslim untuk i'tina bin nadhafah, ya, la siyama al ma'kulat, terlebih lagi terhadap makanan, wal masyrubat, dan minum-minuman yang kita minum sehari-hari hendaklah diperhatikan, ya, kebersihannya. Jangan sampai kita minum sesuatu dengan hal-hal yang kotor, mungkin gelasnya belum dibersihkan, piringnya belum dibersihkan, atau dibersihkan dengan asal-asalan. Maka ini adalah di luar dari konteks Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengatakan, ya, anak pondok urusannya kuat-kuat meskipun belum dibersihkan piringnya, ya, harus dibersihkan. Karena ini adalah salah satu i'tina bin nadhafah, ya, perhatian terhadap kebersihan. Yang mana kata muallif, allati yahsul min talwithiha darar. Ya, karena dari piring yang kotor, gelas yang kotor, sesuatu yang kotor tidak dibersihkan, tidak diperhatikan kebersihannya, mungkin mandi jarang-jarang, ya, tidak keramas, tidak sampoan dan seterusnya,
Maka ini terkadang kata muallif bisa bisa mendatangkan doror, dampak buruk fisihah dalam kesehatan, dan itu sudah ditinjau. Ya, mungkin orang jarang keramas akhirnya ketombean, atau jarang mandi akhirnya bau ketek, dan seterusnya. Ya, sehingga banyak ya hal-hal yang menjadi dampak buruk dari tidak menjaga kebersihan. Ya, tidak sikat gigi akhirnya bau mulut, ya, sehingga tidak pernah bersihkan karang giginya, akhirnya sekali ngomong langsung orang jarak dekat sudah menjauh. Ya. Nah, maka ini adalah hal-hal yang diperhatikan dari segala bentuk kebersihan secara umum. Ya, rajin-rajin periksa gigi ke dokter gigi, dokter gigi yang ada di pondok. Maka hal ini adalah hal yang baik. Ya, jangan sampai kita malas-malasan dalam menjaga kebersihan. Dan terakhir jemaah sekalian, yang menjadi poin yang penting adalah sumu syar'i, ketinggian kemuliaan syariat kita. Ya, jadi jangan kita malu menjadi seorang muslim ahli sunnah wal jamaah dibandingkan agama yang lain, ahlul kitab, nasara, dan aliran-aliran yang lain. Karena kita yakini syariat kita itu syariat yang tinggi, syariat yang istimewa, ya, syariat yang kelasnya kelas VVIP dan seterusnya. Kenapa? Haitsu amara bikulli nafi'in. Karena syariat kita tidaklah memerintahkan kecuali perintahnya adalah hal-hal yang bermanfaat. Wa hadzara min kulli dharrin, dan syariat kita ya mengancam, ya memberikan ancaman dari segala dharrin, hal-hal yang berbahaya. Ya, maka tatkala syariat kita yang kita yakini baik, yang kita yakini banyak kebaikan mendatangkan di dalam kehidupan kita, maka kita lakukan. Jangan sekali-sekali kita terjerumus, dan jangan sekali kita merasa tidak pede dengan agama Islam, tidak pede dengan penampilan dengan sesuai dengan ajaran Nabi karena ketinggalan zaman, yaitu model klasik, gaya fashion yang klasik dan seterusnya. Maka kita tunjukkan bahwasanya kemuliaan syariat Islam ini adalah model gaya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mode yang modern adalah seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kurang percaya diri, maka kita yakin dalam kita inilah syariat Islam. Kita bangga dengan Islam, kita bangga dengan syariatnya, kita bangga dengan aturannya, kita bangga dengan perintahnya, kita pun bangga dengan menjauhi larangan-larangannya. Maka demikianlah kepribadian seorang muslim dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki kepercayaan diri tinggi, sehingga dia memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga dia memiliki cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang logis, bukan cara berpikir yang tidak logis, yaitu dengan cara berkhayal. Orang-orang falasifah, yaitu orang-orang filsafat, pikiran tidak logis karena dia hanya khayalan-khayalan yang tidak ada dasarnya. Mungkin ini dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat melalui dua hadis ini, yaitu hadis ke-14 dan hadis ke-15. Hadis ke-14 mengajarkan kita untuk menjaga diri kita, mempersiapkan alat-alat bersuci dan membuat tabir untuk menjauhi dari pandangan-pandangan orang tatkala buang hajat. Hadis ke-14 adalah mengajarkan kita tentang adab-adab buang air kecil, yaitu tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan juga buang air besar tidak boleh cebok dengan tangan kanan, dan juga berkaitan dengan adab minum, tidak boleh kita bernafas tatkala minum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.